Novel Raja Tertinggi. Bab 541. Sebelum dilanjut, silahkan like dulu videonya jika Anda menyukai ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Omi melompat turun hanya ketika udara di saluran air bawah tanah hampir habis dan baunya tidak lagi terlalu kuat. Saluran air bawah tanah di sini sangat besar, dan saluran airnya bahkan lebih tinggi dari milik Omi. Kaki Omi menginjak dinding batu saluran air bawah tanah, dan tanpa noda sedikit pun, dia dengan cepat terbang ke depan, melompat ke kamar kerja putri penguasa kota. Omi menjelajahi pintu keluar 3 atau 4 kali, dan akhirnya Omi menemukan jalan keluar dari kanal bawah tanah di dalam kamar putri penguasa kota. Omi diam-diam melompat keluar, tepat di tempat tersembunyi di balik sebuah bangunan kecil. Omi berkeliling ke depan gedung kecil itu dan segera melihat seorang pria berdiri di depannya. Itu adalah penjaga pertama penguasa kota, Meng Ying. Omi berjalan keluar. Alis Meng Ying berkerut, benar-benar tak terduga tiba-tiba melihat Tirai Neng. Tirai Neng adalah nama asli dari tubuh Omi ini. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Omi menghunus pedangnya dan berkata, tidak masalah bagaimana aku bisa masuk ke sini. Meng Ying, aku di sini secara khusus untuk menemukanmu hari ini. Beraninya kamu. Meng Ying mencibir. Lakukan. Tujuan pencarianku untukmu hari ini adalah untuk mengalahkanmu. Konyol, bahkan kamu adalah lawanku. Apakah itu saingan atau bukan? Satu tes akan memberitahu. Tirai Neng, saat ini, kamu masih bisa muncul di sini, dan kamu benar-benar tidak takut mati, jadi aku akan memenuhimu. Jangan terlalu serius. Omi mendengus dingin. Meng Ying mengerutkan kening dalam kebingungan saat dia merasakan bahwa energi tirai tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Energi tirai, kalau begitu, mati di sini. Swoosh, Meng Ying dan menghunus pedangnya. Omi langsung menutup matanya dengan kain. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba melawanku dengan mata tertutup? Apakah kamu mencari kematian? Tanya Meng Ying. Omi berkata, yang mencari kematian mungkin bukan aku, tapi hari ini, kau atau aku. Betapa besar mulut. Bas, Meng Ying berkedip dan membunuh dengan pedang. Kedua telinga Omi bergerak, dan semua suara di sekitarnya ditransmisikan ke telinganya, dan dia dapat membedakan posisinya dengan mendengarkan suara-suara itu. Swoosh swoosh. Omi juga langsung menggabungkan kedua pedangnya, karena matanya ditutup, jadi Omi harus mendengarkan suara untuk membedakan posisinya, yang setara dengan 3 penggunaan satu pikiran. Omi merasa sangat stres. Aku takut bahwa dalam waktu kurang dari 5 detik Omi akan lelah secara mental. Oleh karena itu, Omi harus memastikan bahwa dalam 5 detik ia menemukan kesempatan untuk menggunakan jari yin yang pada Meng Ying dan memukulnya dengan keras terlebih dahulu, jika tidak Omi akan mati hari ini. Namun, Omi memiliki kepercayaan diri. Dia ditutup matanya dan sudah tidak terganggu oleh ilmu pedang lawan. Jadi dalam 5 detik itu mungkin bukan tidak mungkin. Bas, pedang Meng Ying menyerang. Telinga Omi dapat mengidentifikasi lokasi serangan yang masuk, dan itu benar-benar tidak terganggu sama sekali. Sial, kedua pedang Omi bergabung dalam sekejap dan terjalin dengan pedang Meng Ying. Pada saat ini, wajah Meng Ying sedikit berubah. Keuntungan terbesar dari teknik pedangnya adalah gangguan bayangan pedang pada musuh, yang benar dan yang salah tidak dapat diidentifikasi. Namun, Omi sebenarnya bisa melihat tanpa menggunakan matanya, dan tanpa menggunakan matanya, dia sebenarnya bisa begitu presisi dan tajam. Meng, yang penuh dengan keuntungan, tiba-tiba tidak memiliki keuntungan. Omi hanya memiliki waktu terbatas, hanya 5 detik, dan pada saat ini, dia tidak peduli untuk bertarung dengan Meng Ying, dan seluruh tubuhnya terbang ke arahnya meskipun dia terluka. Akhirnya, Omi menerobos pertahanan pedang Meng Ying. Jari yin yang. Omi tidak sempat ragu sama sekali dan menggunakan jari yin yang. Kemenangan atau kekalahan itu dalam sekejap mata. Jari yin yang Omi secara akurat mengenai tubuh Meng Ying pada titik akupuntur yang sangat mematikan. Omi, bagaimanapun, juga ditikam melalui bahu oleh Meng Ying pada saat terakhir saat dia menyerahkan pertahanannya untuk menyerang. Omi harus mengagumi kekuatan Meng Ying ini. Itu terlalu kuat. Omi tidak menderita secara tidak adil dari pedang ini. Keduanya terdiam. Omi perlahan melepas kain di matanya. Jari Omi masih menunjuk ke dada Meng Ying, sementara pedang Meng Ying masih tertancap di bahu Omi. Wajah Meng Ying sedikit pucat, bibirnya sedikit bergetar. Dia sepertinya merasakan bahwa di suatu tempat di tubuhnya, seperti balon, bocor, angin bertiup ke organ internalnya. Kamu sebenarnya bisa menyakitiku. Suara Meng Ying bergetar dan berkata, Omi mendengus, kamu salah, itu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk membunuhmu. Namun, kamu juga mengejutkanku dengan menusuk bahuku. Meng Ying, aku mengagumi bakat dan kekuatanmu. Tidak semudah itu membunuhku. Apakah menurutmu menusuk tubuhku akan menyebabkan kematianku? Omi berkata, kamu salah lagi. Yang aku tusuk bukanlah tubuhmu, tetapi titik vitalitasmu. Apakah kamu merasakan tubuhmu menggigil saat ini? Meng Ying membuka matanya lebar-lebar dan menatap Omi. Oh, jangan ragu, keakrabanku dengan semua pembuluh darah di tubuh manusia bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Meng Ying merasakan detak jantungnya perlahan melemah, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya. Kemudian dalam beberapa detik, kaki Meng Ying melemah dan dia jatuh. Kamu. Meng Ying hanya mengucapkan beberapa kata ini, dan kemudian dia terengah-engah. Fiu. Omi menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, dia telah mengalahkan penjaga pertama tuan kota ini. Tetapi dia sendiri terluka. Tetapi Omi merasa senang bahwa hidupnya sendiri baru saja dipertaruhkan. Beruntung ini bukan. Pada kenyataannya, jika tidak Omi tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya. Petualangan ini memang cukup bagus. Omi mencabut pedang yang tertancap di bahunya.
Pada saat itu, seorang wanita turun dari gedung kecil, putri penguasa kota. Tirai, kamu. Putri penguasa kota memandang Omi dengan tidak percaya, dan Meng Ying yang sudah mati tergeletak di tanah. Apa yang kamu coba katakan? Kamu, bagaimana kamu berubah begitu banyak? Kamu benar-benar membunuh Meng Ying. Itu tidak mungkin. Jika kamu benar-benar memiliki bakat dan kekuatan ini, maka ayahku mungkin tidak akan menghentikan kita untuk bersama sejak awal. Kota Putri Tuan berkata, dia merasa sedikit tidak dapat dikenali dari tirai Canopi. Namun, itu bukan tirai Neng, itu Omi. Omi berbalik untuk pergi, dan putri penguasa kota itu sibuk berkata, tirai Neng, jangan pergi. Nona, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Kamu bahkan memanggilku Nona lagi. Lakukan, kamu tidak memanggilku Aling lagi. Omi tersenyum, sebenarnya dia hanya tidak tahu siapa namanya. Aling, Omi hanya memanggil saat ini. Aling, aku pergi. Kemana kamu pergi? Bukankah kamu di sini untuk membawaku pergi? Putri kota bertanya, Omi datang untuk berduel dengan Meng Ying, tapi apa yang harus dilakukan sekarang? Aku akan mengurus mayat Meng Ying dulu. Omi menarik mayat Meng Ying ke belakang dan langsung membuangnya ke saluran bawah tanah, lalu kembali ke depan gedung kecil itu. 542. Putri Tuan Kota melemparkan dirinya ke pelukan Omi. Omi menghela nafas menyedihkan. Dia bukan Gordon Neng. Curtainen, naik ke kamarmu dan aku akan membalutmu. Oke, Omi mengangguk. Sesampainya di kamar kerja Ahling, ada aroma lembut. Ling mengambil kain bersih dan membalut Omi. Tirai Neng, bawa aku pergi. Ahling memohon. Mengapa? Aku akan menikah dengan White Flag setengah bulan lagi, dan aku benar-benar tidak ingin menikah dengannya. Kamulah yang aku cintai. Bendera putih, ya. Omi tersenyum dan bertanya, bagaimana kekuatan bendera putih sekarang? Dia kakak laki-laki Meng Ying, dan dia jauh lebih kuat dan lebih berbakat daripada Meng Ying. Apakah ranahnya juga lebih tinggi dari Kem Meng? Itu tidak benar, tapi dia jauh lebih kuat dari Meng Ying. Meng Ying sama sekali bukan tandingan di tangan White Flag, yang merupakan jenius pertama di bawah divisi Art. Mata Omi menatap, tidak menyangka bahwa ada seseorang yang jauh lebih kuat dari Meng Ying. Jika bendera putih begitu kuat, lalu mengapa kamu jatuh cinta padaku? Mengapa kamu tidak menyukainya? Tirai bisa, hentikan. Oke, kamu sudah tahu hatiku. Cinta tidak diukur dengan bakat, bahkan jika bakatmu buruk, aku hanya mencintaimu. Omi tersenyum, pasti nilai nominal. Saya, sepertinya ini juga usia wajah, ya. Tirai bisa, apa yang kamu katakan? Berapa nilai nominalnya? Tidak. Saat itu, langkah kaki terdengar tidak jauh di luar dinding kamar kerja, dan seorang penjaga berteriak, salam untuk penguasa kota. Tidak, ayahku ada di sini. Wajah Ahling memucat. Alis Omi juga berkerut. Cepat sembunyikan. Tidak, lebih baik aku pergi dulu. Omi tidak mau mengambil risiko, jika dia mati, petualangannya akan berakhir, jadi lebih baik pergi. Sudah terlambat. Ahling bahkan tidak tahu bahwa Omi masuk ke saluran air bawah tanah. Saya khawatir orang-orang di dunia ini juga tidak memikirkan hal ini. Saluran air di atas tanah adalah sesuatu yang diabaikan semua orang. Ahling menarik Omi ke tempat tidur kamar kerja. Bersembunyi di bawah tempat tidur. Tidak, ayahku akan tahu sebentar lagi. Bersembunyi di lemari apalagi? Yah, di mana harus bersembunyi? Pada saat ini, Ahling melihat air dalam tong kayu besar di kamar. Ini adalah air mandi yang baru saja disiapkan gadis itu untuknya. Ahling segera menyuruh Omi, cepat, kamu bersembunyi di dalam tong, tahan nafasmu. Di dalam air bisa mengisolasi nafas yang keluar dari tubuhmu, jadi tidak mudah menemukanmu. Jangan ayolah, jika ayahku tahu, dia akan membunuhmu. Oh, demi nyawanya, Omi dengan tegas melompat ke dalam tong dan berbaring di dasar, di mana air tong itu mengambang dengan banyak kelopak bunga merah, mengeluarkan aroma yang menggoda. Pada saat ini, Ahling mendengar suara seseorang menaiki tangga di luar. Begitu Ling menggigit giginya, dia tidak lagi ragu-ragu, segera melepas seluruh pakaiannya, memasuki tong, dan duduk di dalam tong. Cek. Umpat Omi dalam hati, Omi tidak menyangka Ahling akan melepas bajunya dan duduk. Nima, pantat Ahling langsung duduk di wajah Omi, apalagi yang lebih cantik dan menggairahkan dari ini, Omi tidak bisa menggambarkan suasana hati yang tertekan saat ini. Jika dia masih gadis yang murni, itu akan baik-baik saja, tetapi jika tidak, maka Omi dalam masalah. Dengan suara tirai manik-manik yang terbalik, seorang pria parubaya masuk. Itu adalah Tuan Kota. Linger, di mana Meng Ying? Aku tidak tahu. Kata Ling acuh tak acuh. Linger, apakah kamu masih marah pada ayahmu? Jangan berani. Linger, ruangannya berbau darah. Apakah sesuatu terjadi? Ini tidak seperti kamu mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, kan? Tuan Kota bertanya, dan dia memiliki insting yang sangat bagus untuk itu. Ling mendengus, sebagai seorang ayah, apakah ini sesuatu yang harus kamu tanyakan? Maaf, itu kelalaian ayah. Tuan Kota sibuk meminta maaf karena dia tahu dari maksud Ling bahwa itu adalah menstruasinya, yang bukan sesuatu yang bisa dia tanyakan. Ling ini juga sangat pandai. Ling, kalau begitu kamu istirahat dengan baik dan jangan terlalu memikirkannya. Omong-omong, untuk memberitahumu satu hal, tirai itu bisa ditangkap. Ling tertegun, dan dalam hatinya, dia berkata, bukankah tirai Neng baik-baik saja di bawahku, dia pasti berbohong padaku. Apa yang kamu lakukan padanya? Ray sibuk bertanya dengan marah, karena akting adalah ide yang bagus, mari kita semua bertindak bersama. Oh, Ling, Gordonnya bisa mati. Mustahil. Ling, mulai sekarang, kamu akan merasa nyaman dengan Baiki. Dalam setengah bulan, Baiki akan datang untuk menikahimu. Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak, kamu lebih banyak istirahat.
Tuan kota berbalik dan pergi. Tirai Neng, Wu. Aling berpura-pura kehilangan suaranya dan menangis. Ketika penguasa kota pergi, Aling bangun dengan panik, dan Omi menggali keluar dari air dan menghela napas dalam-dalam. Dia melihat Ling buru-buru berpakaian, dan wajahnya merah. Omi melihat wajah Ahling yang memerah dan sedikit bertanya-tanya apakah Ahling ini belum pernah berhubungan seks dengan curtain energi sebelumnya. Ahling, kamu memiliki tubuh yang bagus. Omi tersenyum, mencoba berbicara dengan tegas. Oh, Ahling berkata dengan wajah malu-malu. Itu, kamu baru saja duduk di wajahku. Oh, kenapa kamu apa yang kamu inginkan kalau begitu? Arlin, apakah kamu mau? Don Zimmer bertanya dengan nada curiga, tapi tentu saja, Don Zimmer mengincar kondom. Ya, Don Zimmer bosan. Aku tidak tahu. Ling menunduk dan berkata, dia sudah berpakaian saat ini. Omi tahu dari kalimatnya bahwa Ling dan Tirai Neng tidak pernah terjadi, kalau tidak dia tidak akan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Baiklah, Aling, aku harus pergi. Curtainen, apa kau yakin tidak akan membawaku bersamamu? Teriak Arlin. Ini. Omi sedikit pusing. Tirai Neng, apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Ling, aku benar-benar tidak bisa membawamu bersamaku. Mengapa? Apakah karena saya tidak akan memberikannya kepada Anda? Maka Anda bisa datang dengan segala cara. Mengatakan itu, Ling yang menangis melepas pakaiannya dan tiba-tiba telanjang lagi, dan dia baru saja mengenakan pakaian hijau. Kemeja untuk saat ini. Ling, cepat pakai bajumu. Mata Omi mau tak mau memindai tubuh Ling, merasakan tenggorokannya sedikit kering. Apa-apaan ini? Kenapa begitu nyata? Itu hanya kesadaran yang masuk. Anehnya rasanya sama dengan yang asli. Tidak heran terakhir kali Uranus pergi untuk mendapatkan seorang wanita. Itu benar-benar tidak berbeda dengan yang asli. Ahling tiba-tiba melompat ke tubuh Omi dan memeluk erat Omi tanpa melepaskannya. Ahling, jangan masuk angin. Tidak, jika kamu tidak membawaku pergi, aku tidak akan memakainya. Tirai bisa, aku akan memberikan segalanya. Tolong jangan tinggalkan aku. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam, merasakan panas yang keluar dari tubuh Ling, sedikit di luar kendali. 543. Jack, apakah aku menginginkannya? Sudah begini, haruskah aku tetap menjadi orang yang baik atau orang yang tidak sopan untuk sementara waktu? Bahkan jika ini selingkuh, seharusnya hanya selingkuh mental, aku tidak selingkuh secara fisik sama sekali. Ho. Omi menghela nafas dengan kasar. Setelah berjuang selama beberapa menit, Omi akhirnya kehilangan kendali dan tiba-tiba menghentikan Ling di pinggang. 2 jam kemudian, Omi berpakaian dan berkata, Ling, diam saja di rumah sekarang. Aku akan mengunjungimu sesegera mungkin, dan ketika bendera putih itu datang, aku akan datang ke pintumu lagi dan mengalahkan bendera putih. Bendera, kamu tidak bisa mengalahkan bendera putih. Itu belum tentu benar. Baiklah, aku akan pergi dulu. Ahling menatap Omi dengan enggan, tapi sayangnya, Omi mengabaikannya begitu saja dan melompat turun dari jendela dan keluar. Untuk apa kamu melompat ke belakang? Baru pada saat itulah Ling menyadari bahwa Omi telah masuk melalui saluran air di atas tanah. Omi membawa mayat Mengying keluar dari kanal di atas tanah dan kemudian keluar di jalan beberapa kilometer jauhnya dari kediaman Tuan Kota, meninggalkan mayat Mengying di jalan sementara Omi sendiri menghilang jauh. Omi berjalan menyusuri jalan dan menghela nafas, aku bahkan tidak menahan diri, aku masih berhubungan seks dengan putri penguasa kota, meskipun itu hanya kesadaran, tapi itu sangat nyata, itu masih membuatku merasa seperti mengkhianati mereka, sayangnya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Itu hanya mimpi, semuanya di sini anggap saja itu sebagai mimpi. Dalam setengah bulan, saya akan mengalahkan bendera putih. Saya harus kemudian, mulai sekarang, saya akan terus memperkuat diri. Mari kita kembali ke kuil Daois dulu untuk melihat Xianger dan Mei Qian. Omi kembali ke kuil Tao. Baik Liona maupun Su Mei Qian masih mengamati pikiran mereka. Omi melihat betapa seriusnya mereka, jadi dia tidak mengganggu mereka. Omi meninggalkan kuil Tao lagi dan bersiap untuk pergi mencari seseorang untuk bertarung, yang terlihat memiliki kekuatan yang sama, jadi dia dengan sengaja memprovokasi dia. Saat Omi berjalan menyusuri jalan, dia melihat seorang pria di depannya yang cukup kuat. Omi meledak dengan seteguk air liur. Ludah itu meludahi leher pria kuat itu. Siapa? Pria kuat itu sangat marah, tidak tahu siapa yang begitu kasar. Omi tersenyum, ini kakekmu aku. Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu meludahiku? Omi berkata, aku tidak senang denganmu, jadi apa yang berani kamu lakukan? Datang dan pukul aku. Pihak lain menjadi marah dan menyerang Omi. Boom. Tinju pihak lain begitu kuat sehingga hampir terasa seperti akan menghancurkan udara, dan Omi merasakan gelombang panas menerpanya. Omi menghadapinya dengan pedang. Beberapa menit kemudian, Omi tidak bisa menjatuhkannya, malah terus mundur. Hahaha, bagus begitulah. Omi tertawa, Omi suka bertarung dengan yang kuat, tapi tentu saja, tidak boleh terlalu kuat, atau dia akan terbunuh. 10 menit kemudian, Omi dikalahkan oleh pihak lain. Orang ini, setidaknya di level dalam, itu normal bagi Omi untuk dikalahkan. Aku akan membunuhmu. Orang itu ingin membunuh Omi, tapi Omi langsung kabur dengan duel roda hantu. Ingin melarikan diri? Tidak mungkin. Pria itu mengejarnya, tapi sayangnya, tidak mengejarnya. Fiu, Omi, yang berhasil melarikan diri terengah-engah. Omi beristirahat selama 2 jam dan kembali ke jalan. Omi berjalan di sekitar jalan dan menemukan target lain. Target ini memiliki kekuatan yang sama dengan ahli tinju tadi. Dia juga harus menjadi pemula internal. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Hei kamu, apa yang kamu bicarakan? Berlutut dan bernyanyi penaklukan, apa? Nggak bisa nyanyi.
Kalau begitu kamu mau mati. Omi menunjuk hidung perempuan kuat itu. Wanita kuat itu bertanya, adik laki-laki ini, apakah kamu berbicara denganku? Tidak berbicara denganmu, apakah itu berbicara dengan hantu? Adik kecil ini, saya baru di tanah Anda, saya tidak akrab dengan tanah Anda, jadi mengapa menggertak orang lain? Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya harap Anda akan memaafkan saya. Kata wanita itu. Omi terlalu malu untuk terus memprovokasinya ketika dia melihat betapa sopannya dia. Baiklah, baiklah, tidak apa-apa, hanya bercanda denganmu, ini adalah cara kota terlupakan kami untuk menyambut orang luar. Oh terima kasih. Wanita kuat itu pergi. Omi menghela nafas dan terus melihat melewati target lainnya. Seorang lelaki tua dengan pakaian abu-abu tercetak di mata Omi. Omi naik untuk memprovokasi dia lagi. Omi sengaja menabraknya saat dia melewatinya, sementara pada saat yang sama Omi dengan sengaja menekuknya dengan tenang. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa dan menatap Omi dengan mata setengah tertutup. Omi berkata dengan nada arogan, "Hei, Patua, beraninya kamu menghalangi jalan kakekmu. Aku tidak percaya kakek membunuhmu. Adik kecil, kamu gila. Gila kau saudari, kau tua abadi, hidup di dunia benar-benar membuang-buang udara dan makanan, kenapa kau tidak mati saja, sial." Omi memuntahkan seteguk air lagi. Orang tua itu bahkan tidak menghindarinya, tetapi ketika ludah itu diludahkan di depannya, itu dihancurkan oleh penghalang yang tidak terlihat. Aku pergi, Inate Abstruseki. Omi terkejut ketika dia melihat adegan ini, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia menggunakan Goswell Duel untuk melarikan diri. Omi meraung di dalam, Nima, apa gunanya berpura-pura dan menyembunyikan alam? Omi sangat marah, memprovokasi seorang lelaki tua yang sebenarnya adalah ahli bawaan dari alam tersembunyi. Salah satu manifestasi paling jelas dari seorang ahli bawaan adalah energi muskil bawaan. Memiliki ki abstruse bawaan, tidak ada seorang pun di bawah bawaan yang bisa menyentuhnya. Bahkan bola meriam tidak akan mampu mematahkan ki abstruse bawaan mereka, itulah sebabnya. Dengan begitu banyak perbedaan antara bawaan dan Hautian, tidak peduli seberapa kuat kesempurnaan Agung Hautian, itu sama sekali tidak cocok untuk bawaan. Tentu saja, master bawaan tidak begitu mudah untuk dicapai, dan keluarga besar itu hanya beberapa master bawaan. Omi benar-benar berpikiran terbuka dan terus-menerus menggunakan Goswell Duel. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan benar-benar menendang pelat besi kali ini. View. Setelah Omi melakukan duel roda hantu beberapa kali, hanya ada sedikit energi internal yang tersisa di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi lelah, tetapi dia berhasil melarikan diri dari dua jalan. Omi berhenti dengan napas terengah-engah. Apakah kamu sudah cukup berlari? Pada saat itu, suara lelaki tua itu datang dari belakang punggung Omi dan benar-benar menempel pada Omi. Ah, Omi segera menarik kakinya keluar lagi dan berlari. Tuhan tolong aku belum ingin mati secepat ini, aku masih ingin melanjutkan pelatihanku dan menerobos ke Hautian. Dalam setengah bulan, aku masih harus pergi dan mengalahkan tunangan putri tuan kota, bendera putih. Ah, Omi memohon dengan langit di dalam hatinya, dan saat ini dia membiru di usus dengan penyesalan. Kekuatan internal Omi habis, semuanya dihabiskan untuk melarikan diri, dan dia sudah melarikan diri ribuan meter secepat yang dia bisa. Orang tua itu seharusnya tidak begitu sesat hingga masih mengejarnya setelah sekian lama. Tidak ada kekuatan lagi. Teruslah berlari. Tepat pada saat ini, suara lelaki tua itu terdengar lagi di belakangnya. Ketika Omi berbalik, lelaki tua itu tersenyum padanya dan senyumnya membuat Omi terlihat menyeramkan. Hanya ada dua kata di benak Omi, sudah berakhir, saatnya mengakhiri petualangan. 544. Senior, apakah kamu akan membunuhku? Omi tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia berhenti berlari. Jika dia ingin mengakhiri petualangan maka biarlah, itu bukan kematian. Jika tidak, Omi tidak akan melakukannya. Teh benar-benar bisa begitu tenang. Nak, kamu akan mati, tapi kamu masih sangat tenang. Kata lelaki tua itu dengan tatapan tajam ke arah Omi. Senior, kamu akan membunuhku. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Kata lelaki tua itu. Omi berkata, aku belum mau mati, apakah alasan ini cukup? Petik 2. Jika kamu belum ingin mati, mengapa kamu mencari kematian? Bagaimana aku tahu tentang alam tersembunyimu? Aku memprovokasimu, tapi aku hanya ingin bertarung denganmu untuk meningkatkan pengalaman bertarungku sendiri. Oke, ayo kita lakukan. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba meraih telapak tangannya di atas kepala Omi. Energi muskil bawaan yang kuat menyelimuti Omi. Setelah beberapa detik, lelaki tua itu melepaskan Omi dan berkata, "Nak, kamu memiliki tubuh yang bagus. Aku khawatir menemukan tubuh yang cocok untuk melakukan transfer jiwa untuk muridku. Karena kamu kebetulan bertemu denganku, sepertinya ini takdir, ini sudah diatur oleh surga. Aku yakin muridku akan menyukaimu. Muridku dulu hanya sangat jelek, tidak ada wanita yang selalu menyukainya. Kali ini, bagi tuanku untuk menemukan dia yang tampan, itu benar-benar sempurna. Ini pasti takdir surga. Aku pergi." Omi tidak menyangka orang tua ini tidak ingin membunuhnya. Tidak, itu juga sama dengan membunuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah itu cukup jelas? Saya mencari tubuh yang sangat baik untuk murid saya untuk melakukan perpindahan jiwa. Metode perpindahan jiwa yang hebat. Metode perpindahan jiwa yang telah lama hilang. Omi terkejut di dunia Omi, hukum agung pergeseran jiwa adalah legendaris, dan tidak ada yang tahu apakah itu bukan apa-apa. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar tentang hukum besar pergeseran jiwa di dunia batu memori kuno ini. Orang tua itu mendengus, apa maksudmu, itu sudah lama hilang.
Itu dibuat oleh orang tua itu sendiri, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan itu hilang? Kamu yang membuatnya. Astaga. Omi sedikit terkejut. Hukum besar pergeseran jiwa hanya muncul sejak orang ini, dan pasti ada lebih dari satu versi hukum besar pergeseran jiwa. Potong omong kosong, ikuti aku. Omi terangkat dan dengan cepat terbang menjauh. Omi sedikit khawatir, jika itu membunuhnya, maka Omi tidak takut. Skenario terburuk adalah keluar dari kota terlupakan untuk pelatihan. Tetapi jika itu adalah teknik pemindahan jiwa, tidak ada yang tahu apakah kesadarannya benar-benar akan bergeser. Tidak jelas, tidak mungkin. Ini adalah dunia yang tercatat dari batu memori. Ini bukan kehampaan. Hanya aku di sini untuk memperoleh sesuatu, dan tidak ada alasan bagiku untuk memperoleh kehampaan di sini. Omi dibawa oleh orang tua itu ke sebuah rumah terpencil, sebuah rumah yang seram dan menakutkan. Bang, Omi dilempar oleh lelaki tua itu dan dilempar ke aula yang tidak memiliki dekorasi dan dibuat agar terlihat seperti kuil yang dingin. Di sebelah aula ini, ada meja dengan sesuatu seperti botol kaca yang diisi dengan cairan keruh dan ada sesuatu yang berendam di dalamnya. Ah, kepala manusia. Tiba-tiba Omi kaget, benda di dalam botol ini adalah kepala manusia. Pria tua itu membentak dengan keras, ada apa ini? Itu kepala manusia di sana. Kata Omi, dia muridku. Ah, muridmu. Omi tiba-tiba mengerti, tidak heran lelaki tua itu mencari mayat untuk saudara magangnya. Tubuh, melakukan metode perpindahan jiwa yang hebat, ternyata muridnya tidak memiliki tubuh sama sekali. Jangan bergerak. Pria tua itu berteriak, lalu jarinya dengan cepat mengklik tubuh Omi. Pah. Tubuh Omi tidak bisa bergerak saat dia menunjuk ke sana. Namun, Omi mendengus dalam hati dengan jijik, menggunakan titik menunjuk pada saya. Apakah Anda bercanda? Menunjuk tidak lebih dari menghentikan beberapa titik akupuntur tubuh saya dari berfungsi, menyebabkan tubuh saya tidak bisa bergerak. Tapi saya seorang penyembuh kelas 10, titik akupuntur apa yang bisa menunjukkan padaku? Omi langsung membebaskan dirinya dari titik akupunturnya. Yah, orang tua itu terkejut ketika dia melihat bahwa Omi telah membuka kunci titik akupunturnya sendiri. Bagaimana Anda membatalkan titik akupuntur? Aku akan memberitahumu jika kamu membiarkanku pergi. Bermimpilah. Orang tua itu tampaknya tidak tertarik, tapi ya, menunjuk titik akupuntur bukanlah teknik yang mendalam, hanya orang yang lebih kuat yang menunjuk titik akupuntur pada orang yang lebih lemah yang akan efektif. Orang yang lebih lemah menunjuk pada yang lebih kuat orang, dan orang yang lebih kuat dengan mudah bergegas melalui titik akupuntur, teknik yang sangat sial. Orang tua itu memegang botol dengan kepala manusia di atas, lalu meraih dengan tangannya dan menjambak rambut kepala manusia di dalam botol. Wow, sial. Omi ingin muntah ketika melihatnya, dan wajah kepala yang dicabut itu berwarna kuning karena cairan keruh, dan matanya menatap ke arah itu. Mencoba menakut-nakuti orang sampai mati. Pria tua itu meletakkan kepalanya di atas meja. Kemudian dia menoleh ke Omi dan berkata, "Nak, jika ada kata-kata terakhir, katakan dengan cepat, atau kamu tidak akan punya kesempatan." Tubuh Omi gemetar. Saat ini Omi sedikit robek di dalam, apakah lebih baik dia bunuh diri sekarang atau tidak? Jika dia tidak bunuh diri, bagaimana jika dia melakukan mantra pemindah jiwa dan benar-benar merusak jiwa Omi? Namun, dengan gigitan terakhir, Omi masih tidak percaya bahwa sosok halus di dalam batu memori dapat membahayakan satu-satunya kesadaran sejatinya. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Pria tua itu bertanya. Don Omi berkata, tunggu, kata-kata terakhirku adalah aku ingin buang air besar. Buang-buang waktu saja. Lelaki tua itu menggerutu. Tangannya sekarang berada di atas kepala Omi, dan tangannya yang lain berada di atas kepala pria itu. Hukum besar pergeseran jiwa. Orang tua itu melepaskan seluruh tubuhnya untuk melakukan hukum besar pergeseran jiwa. Omi merasakan seluruh tubuhnya gemetar, bagian atas kepalanya berasap, begitu pula kepala orang itu juga berasap. Kemudian, tubuh Omi berputar cepat di sekitar lelaki tua itu, lebih cepat dan lebih cepat, selalu lebih cepat dan lebih cepat, secepat mesin. Omi sudah pusing, sangat cepat, sepertinya menghasilkan gaya sentrifugal atau semacamnya. Omi merasakan sesuatu di tubuhnya meninggalkan kepala, sementara pada saat yang sama, sesuatu yang lain masuk ke kepala. Tidak lama kemudian, tubuh Omi berhenti berputar. Orang tua itu tertawa dan berkata, sukses, layak untuk persiapan yang matang selama bertahun-tahun oleh suami saya, hahaha. Ketika Omi mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia bingung, berhasil. Saya masih di tubuh Tiraino, mengapa dia mengatakan itu berhasil? Ya, meskipun Omi merasakan kecepatan putaran yang ekstrim, kesadaran Omi masih ada di tubuh energi tirai setelah putaran itu. Karena itu, Omi merasa bingung dengan kata-kata sukses lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua itu menatap kepala orang itu dan berkata, "Nak, sekarang jiwamu telah dipindahkan ke kepala orang yang diselamatkan oleh muridku dan dipindahkan ke tubuhmu, hahaha." 545. Omi langsung merasakannya, dan benar saja, ada jiwa yang baru muncul di otak Curtain Energi, selain kesadarannya, tapi, itu adalah jiwa yang mati. Aku pergi, jadi begitulah adanya. Omi mengerti bahwa dia tidak dapat mentransfer jiwa Omi. Jiwa yang telah dipindahkan oleh orang tua itu adalah jiwa mati kanon tirai asli, ditukar dengan jiwa murid lelaki tua itu. Namun, kesadaran Omi masih berada di dalam tubuh energi tirai. Orang tua itu melihat ke arah Omi dan berteriak, "Magang, bisakah kamu mendengarku?" Magang. Omi tertawa dalam hatinya, muridmu bajingan. Namun, Omi tidak keberatan menyamar sebagai muridnya dan mempermainkannya. Omi berkata, kamu, siapa kamu? Aku, dan siapa aku?
Ketika lelaki tua itu melihat Omi berbicara, dia santai dan tertawa. Haha, itu benar-benar sukses pertama kali saya melakukan metode pergeseran roh. Saya tidak berharap itu akan berhasil. Siapa kamu? Tanya Don Omi. Aku adalah tuanmu. Lalu, siapa aku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Omi sengaja berkata, pit stop. Omi sekarang akan berpura-pura sebagai muridnya dan kemudian melihat apakah dia bisa menipu sesuatu yang berguna dari orang tua ini. Misalnya, jika ada teknik yang kuat atau semacamnya. Orang tua ini, sekilas bukanlah orang biasa, bahkan mampu menciptakan metode perpindahan jiwa yang hebat benar-benar luar biasa. Mungkin, dia jauh dari ahli bawaan. Bagaimanapun, Omi sama sekali tidak dapat menebak, tetapi hanya menebak bahwa dia adalah ahli bawaan berdasarkan energi muskil bawaannya. Bagaimana jika dia lebih dari itu? Orang tua itu berkata, saya adalah tuanmu, kamu secara alami adalah muridku. Murid kamu dilukai oleh musuhku dan hampir mati. Tetapi untungnya, tuanku memiliki cairan mayat dan merendam kepalamu di dalamnya untuk menjaga jiwamu. Menunggu untuk masa depan setelah saya membuat metode penghapusan jiwa untuk menghidupkan Anda kembali. Murid, tahukah Anda bahwa penantian ini adalah 80 tahun? Apa? 80 tahun? Maksudmu memberitahuku bahwa kepalaku telah terendam dalam cairan tubuh selama 80 tahun? Ya, aku menyalahkan tuanku karena bodoh, tidak mampu menciptakan teknik pergeseran jiwa tepat waktu. Butuh 80 tahun untuk menjadi besar. Aku malu padamu ah. Omi terkejut, muridnya telah mati selama 80 tahun dan kepalanya telah direndam selama 80 tahun. Tetapi perasaan orang tua ini terhadap muridnya benar-benar agak menyentuh. Tuan, apa itu cairan mayat? Cairan mayat adalah cairan kental yang keluar dari mayat yang membusuk. Aku pergi. Omi hampir muntah, merasa bahwa toples besar berisi cairan keruh adalah semua cairan yang keluar setelah mayat itu membusuk ah, sangat menjijikkan. Murid, kamu sudah mati selama 80 tahun. Kehilangan ingatan itu normal. Aku akan perlahan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu, dan bahkan mungkin tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Tapi itu tidak masalah, aku akan selalu ada di sana. Untukmu, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertakmu lagi. Kamu dapat mulai berkultivasi lagi sekarang, dan aku akan mengajarimu teknikku yang paling kuat. Kamu akan menjadi sangat kuat. Omi sibuk bertanya, Guru, teknik apa yang paling kuat? Ceritakan padaku tentang itu. Omi bersemangat, ini yang dia tunggu ah, kalau tidak siapa lagi yang akan menyamar sebagai muridnya. Hehe, aku akan mengajarimu teknik kekuatan menghisapku. Metode kekuatan menghisap yang hebat. Omi ngeri, di dunia Omi itu, dia juga mendengar bahwa di zaman kuno, ada disiplin yang telah lama hilang. Teknik yang sangat panjang sampai saya tidak tahu berapa lama, disebut Gongdafa penghisap, bisa menyedot kekuatan orang lain untuk digunakan sendiri. Gongdafa penghisap ini sangat sombong, begitu dia mendapatkan kekuatannya, siapapun dia masuk. Kontak dengan mereka akan membuat kekuatan mereka tersedot keluar dari mereka, dan jika mereka tidak bisa menyingkirkannya tepat waktu, mereka akan tersedot ke dalam mayat kering. Aku akan pergi. Omi tercengang saat ini. Metode penghisap kekuatan legendaris yang telah hilang selama N miliar tahun benar-benar muncul di sini. Tampaknya kota Oblivion ini benar-benar menyembunyikan banyak harta rahasia yang tak terduga, tergantung pada siapa yang cukup beruntung untuk menemukannya. Kali ini, jika bukan karena tubuh energi tirai yang dikendalikan oleh Omi yang dilihat oleh orang tua ini dan ditangkap untuk menggerakkan jiwanya, maka metode hebat kekuatan menghisap ini tidak akan terungkap. Guru, cepat ajari saya metode hebat kekuatan menghisap, kata Omi. Orang tua itu tersenyum. Jangan khawatir, guru akan mengajari Anda. Anda harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan tubuh sekarang. Lagi pula, jiwa Anda baru saja memindahkan jiwa Anda ke tubuh ini. Omi sangat ingin mengutuk membiasakan adikmu, cepat mengajarinya. Awalnya, metode daya isap ini adalah metode yang dicita-citakan oleh orang-orang di Jalan Iblis. Namun, Omi tidak peduli dengan kebenaran Jalan Iblis sekarang, jadi dia mempelajarinya terlebih dahulu. Maka, Omi menyamar sebagai murid lelaki tua itu. Orang tua itu memberitahu Omi banyak hal tentang masa lalu, tetapi Omi mengatakan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun, dan orang tua itu tidak ragu. Lagi pula, setelah 80 tahun berendam dalam cairan mayat, kehilangan ingatan adalah hal yang normal. Tidak masalah, selama kamu masih hidup itu lebih baik dari apapun. Guru, bagaimana saya akan mulai berlatih seni bela diri ah? Kapan Anda akan mengajari saya teknik menghisap ah? Saya ingin mempelajarinya dan keluar dan mencoba menyedot beberapa orang. Kata Omi, teknik kekuatan menghisap tidak semudah yang kamu pikirkan. Itulah yang menjadi alasan untuk segera mulai mempelajarinya. Waktu saya terbatas, kata Omi cemas. Hah, kenapa kamu bilang waktu terbatas? Oh, maksudku, aku ingin keluar dan menyedot beberapa orang segera untuk melihat efeknya, jadi aku punya waktu terbatas. Magang ah, jika kamu bertemu orang kuat yang kekuatannya jauh melebihi kamu, kamu sebaiknya tidak menghisap ah. Jika kamu secara tidak sengaja mempertaruhkan nyawamu, pihak lain akan menyerangmu jika mereka terlalu kuat. Ah, jadi ah, bukankah itu akan sedikit berguna? Kupikir aku bisa membunuh semua orang kuat dalam hitungan detik. Apa itu bibit? Oh, itu tidak banyak gunanya. Mungkin aku baru bangun tidur. Mulutku agak kusut dan aku memiliki gangguan bicara. Oh, betapa tidak bergunanya. Setidaknya kamu memiliki satu cara lagi untuk menentang orang lain. Tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkanmu. Saya pikir saya bisa menyedot pria kuat manapun hingga kering ketika saya mempelajari metode menghisap yang hebat. Jika orang lain membiarkanmu menghisap dan tidak melawan, itu wajar. Tapi, magang, ah, tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Orang tidak bodoh membiarkanmu menghisap.
Apalagi, teknik apapun di dunia ini hanya bisa menjamin bahwa Anda lebih kecil kemungkinannya untuk dikalahkan oleh lawan dengan level yang sama. Orang yang lebih kuat di alam yang lebih tinggi pasti akan lebih kuat daripada orang yang lebih rendah. Jika Anda tidak sebagus orang lain, tidak mudah menggunakan kekuatan mengisap teknik pada orang lain. Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Metode kekuatan mengisap yang hebat. Anda menyedot kekuatan orang lain. Anda dapat mengkonsumsi kekuatan mereka dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri pada saat yang sama. Apalagi yang lebih kuat dari metode hebat kekuatan mengisap ini. Kalau begitu ajari aku dengan cepat. 546. Belum terlambat bagi Anda untuk membiasakan diri dengan tubuh Anda, dan kemudian Anda bisa mulai berlatih setelah Anda terampil mengendalikannya. Saya sudah terbiasa dengan tubuh saya, kata Omi. Kamu baru saja memindahkan jiwamu ke tubuh ini, jadi bagaimana kamu bisa membiasakan diri dengan tubuh begitu cepat? Saya sangat akrab dengan tubuh ini. Guru, ayolah, saya akan mulai berlatih seni bela diri. Lelaki tua itu menatap Omi dengan tatapan yang dalam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Hati Omi berdegup kencang. Mungkinkah orang tua ini telah melihatnya, kan? Itu akan menjadi akhir. Bukan saja Omi tidak akan bisa mempelajari teknik kekuatan mengisap, dia juga akan binasa sebagai hasilnya. Guru, ada apa denganmu? Baiklah, baiklah, maka tidak perlu terburu-buru untuk berlatih seni bela diri. Kata Omi. Pria tua itu tiba-tiba berkata, tidak, saya tiba-tiba ingin Anda melakukan sesuatu untuk saya. Ada apa? Kalaupun kamu tidak bisa melakukannya, aku bahkan tidak bisa melakukannya lagi. Dengan kekuatanmu, tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di kota Oblivion ini, kan? Omi menatap lelaki tua itu. Dalam kebingungan. Tidak, aku tidak bisa melakukannya. Magang, aku bukan yang terkuat di kota terlupakan. Dan ada orang yang lebih kuat dariku. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Siapa itu? Itu Bian Mingyu. Oh, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Apakah setelah membantumu melakukan itu, kamu bisa mulai mengajariku teknik kekuatan mengisap? Tanya Omi. Tentu saja, masalah ini adalah kebencian dalam hidupku. Sayangnya, aku tidak bisa mengalahkan usaha bersama Bian Mingyu. Pria tua itu memasang ekspresi marah di wajahnya. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Ketika saya masih muda, saya mengejar seorang gadis pada saat yang sama dengan Bian Mingyu, dan nama gadis itu adalah Mo Qingqing, dan pada saat itu, Bian Mingyu lebih tampan dan lebih berbakat dari saya. Namun, Mo Qingqing masih menyukainya. Saya lebih dan dia siap untuk menikah dengan saya. Tetapi pada malam pernikahan, saya menyadari bahwa Jalang ini bergabung dengan Bian Mingyu untuk menipu saya. Tujuannya adalah pedang pusaka keluarga saya, dan malam itu, saya minum banyak anggur, dan ketika saya bangun, pedang pusaka keluarga saya hilang. Juga, darah kehidupan saya juga terputus. Omi membuka mulutnya lebar-lebar, jadi lelaki tua itu tidak punya nyawa. Omi benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya tidak memiliki darah kehidupan. Tuan, tapi aku melihatmu, kamu masih memiliki dagu dan janggut, kamu tidak terlihat seperti Kasim. Pria tua itu melotot, siapa yang memberitahumu bahwa aku seorang Kasim, darah hidupku terputus. Oh, Omi tidak percaya, dalam hal ini, kehidupan lelaki tua itu lebih menyedihkan daripada seorang Kasim, karena dia jelas masih memiliki keinginan manusia, tetapi dia tidak memiliki wadah manusia, ini hanyalah pegangan hidup. Kasim setidaknya tidak memiliki keinginan lagi. Tuan, jika sudah terputus mengapa Anda tidak mengambilnya kembali? Ambil, bagaimana cara mengambil? Tidak mungkin, tidak bisa. Oh, Omi tidak bertanya lagi, di era ini, pasti tidak ada profesi seperti tabib, dan kurasa aspek medisnya sangat biasa-biasa saja sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil darah kehidupan. Murid, sekarang Anda memiliki tubuh dan sangat tampan. Saya pikir Anda dapat mengambil napas jahat untuk saya, dan setelah napas jahat ini, hati saya akan sedikit lebih damai, maka saya akan mulai mengajari Anda teknik mengisap. Saya dengan hormat mengikuti pengaturan guru. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Aku ingin kamu merayunya dan kemudian mencampakkannya dengan buruk. Omi berkeringat dingin dan berkata, apakah kamu bercanda? Merayu pria yang memotong hidupmu. Dia seorang wanita tua, aku takut. Tidak, aku tidak sedang membicarakannya, aku sedang membicarakan cucunya. Pelacur ini, saat itu, tidak hanya diganggu, menipu perasaanku, mencuri pedangku, mencurinya sama buruknya dengan mencurinya, tetapi juga memotong akar hidupku, bagaimana aku bisa melepaskannya? Sayangnya, aku bukan tandingan pasangan sendirian. Sekarang, aku mau Anda untuk merayu cucu dari pasangan pelacur itu, kemudian merusaknya dan menginjak-injaknya, dan akhirnya memotong payudaranya dan kemudian meninggalkannya, sehingga mereka juga bisa merasakannya. Pria tua itu berkata dengan keras. Omi berkeringat dingin. Dia di sini untuk mempelajari hukum besar kekuatan mengisap, bukan untuk membantunya membalas dendam. Murid, kamu sangat tampan. Kamu pasti akan bisa melakukannya. Aku mengandalkanmu untuk membalas dendam. Hanya kamu yang bisa mengembalikan apa yang mereka lakukan padaku saat itu kepada cucu mereka dan biarkan mereka mengalami rasa sakit ini. Tuan, tapi ini adalah dendam dari generasi terakhirmu. Bisakah aku terlibat? Orang tua itu tersenyum. Apakah kamu tidak ingin mempelajari teknik kekuatan mengisap? Kupikir kau bilang kau akan mengajariku saat aku sudah mengenalnya secara fisik. Omi sedikit bingung kenapa dia tiba-tiba menanyakan ini padanya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menekan satu telapak tangan di atas kepala Omi, dan kimuskil bawaan menyelimuti Omi. Apa yang kamu lakukan? Aku muridmu. Nak, berhenti berakting. Pada saat itu, lelaki tua itu menyingkirkan Omi. Apa maksudmu akting? Aku tidak bisa berakting.
Jika kamu berpura-pura lagi, jangan salahkan aku karena benar-benar membunuhmu. Wajah lelaki tua itu dingin. Omi tiba-tiba menyadari bahwa identitasnya telah diketahui. Kapan kamu menyadarinya? Tanya Don Omi. Apa tidak ada penolakan lagi? Kamu sudah tahu semuanya, apa yang aku tolak? Nah, kamu ingin mempelajari teknik kekuatan mengisapku. Sayangnya, kamu terlalu terburu-buru, jadi aku bisa melihat bahwa kamu adalah seorang penipu. Kamulah yang pertama kali menganggapku sebagai muridmu, jadi sekarang setelah kamu melihatnya, apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Orang tua itu menghela nafas dengan sedih. Sepertinya metode perpindahan jiwaku yang hebat belum berhasil sama sekali. Malang, aku telah membunuh muridku. Pada saat ini, kepala sudah membusuk karena bebas dari perendaman cairan mayat. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Omi langsung ingin pergi. Berhenti. Apalagi yang harus kamu lakukan? Jika kamu ingin membunuhku, lakukanlah. Siapa namamu? Energi tirai. Tirai Neng, apa yang baru saja saya katakan adalah apa yang saya katakan. Anda memenuhi keinginan saya untuk membalas dendam dan saya mengajari Anda teknik kekuatan mengisap. Jadi, kamu mengenalku sebelum kamu mengatakan ini. Ya, saya akan bermain aman dan meminta Anda untuk membantu, Tuan, mencapai sesuatu, tetapi Anda menolak saya. Omi berkata, saya membantu Anda mencapai keinginan ini, dan Anda benar-benar bersedia mengajari saya teknik kekuatan mengisap. Tentu saja, bagaimana aku tahu kamu tidak berbohong? Orang tua itu tidak memiliki keluarga di dunia ini lagi. Satu-satunya anggota keluarga, murid saya, belum berhasil menggerakkan jiwanya. Menyelesaikan keinginan saya untuk membalas dendam adalah semua yang saya miliki. Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikannya, jadi bagaimana jika saya mengajarimu teknik kekuatan mengisap? Bagaimanapun, muridku tidak bisa kembali lagi. Teknik kekuatan mengisapku tidak bisa dibiarkan tanpa penerus karena itu. Omi merasa seperti orang tua itu mengatakan yang sebenarnya, karena dia terdengar agak sedih, atau mungkin muridnya sedang tertekan karena dia tidak berhasil menggerakkan jiwanya. Oke, aku percaya padamu, apa sebenarnya yang harus aku lakukan? 547. Orang tua itu berkata, kamu harus mengenal cucu perempuan Mo Qingqing dan Bian Mingyu, namanya Bian Phoenix, dan membuatnya jatuh cinta padamu dan mencintaimu sampai mati, setidaknya sejauh obsesi emosional awalku dengan Mo Qingqing. Lalu ketika waktunya hampir tepat, kamu akan merayunya untuk mencuri pedang kinceng kakeknya sebelum meninggalkannya dan memotong payudaranya. Omi berkata dalam hatinya, itu terlalu kejam. Namun, Omi layak melakukannya untuk hukum kekuatan mengisap, dan meskipun kejam, semua yang ada di sini hanyalah mimpi. Oke, kesepakatan. Kalau begitu silakan, aku akan memberimu 1 hari. Setelah 1 hari, kemajuanmu harus mencapai tingkat mengenalnya. Beri aku alamatnya. Orang tua itu memberi Omi alamat dan berkata, kamu sendiri harus berhati-hati. Bian Mingyu dan Mo Qingqing adalah orang-orang super kuat yang tinggal di pengasingan di kota Oblivion. Jika kamu tidak hati-hati dan berhati-hati, kamu akan menjadi orang yang mati ketika saatnya tiba. Ketika Anda pergi untuk mengenal Bian Phoenix, Anda harus menguji kebijaksanaan dan tidak merampok dengan paksa. Kekuatan Bian Phoenix ini tidak bisa diremehkan. Saya khawatir itu tidak lebih lemah dari Anda. Dipahami. Omi menghela nafas dan terbang menjauh. Lelaki tua itu benar-benar melepaskan Omi. Namun, begitu Omi pergi, lelaki tua itu diam-diam melacaknya. Tentu saja dia akan mengikuti Omi sepanjang waktu untuk melihat apakah Omi benar-benar akan membantunya dengan rencana balas dendamnya. Jika itu bohong, maka benar-benar mencubit Omi. Kematian. Omi langsung menuju tujuannya untuk mengenal orang bernama Bian Phoenix itu. Halo, apakah rumah Bian Mingyu ada di sini? Ketika Omi tiba, dia bertanya kepada seorang pejalan kaki. Mengapa kamu mencari Tuan Bian? Dia tinggal di depan. Tempat tinggal paling mewah itu sekarang adalah rumah Tuan Bian. Kata orang yang lewat. Tuan Bian, mengapa Anda memanggilnya Tuan Bian? Oh, dia seorang saudagar kaya, tentu saja bernama Master Bian, dan dia sudah sangat tua sekarang, dan bisnis keluarganya diserahkan kepada putra dan menantunya untuk dikelola, kata Pak Serbi. Tuan Bian memiliki seorang cucu perempuan, bernama Bian Phoenix. Apakah Anda tahu itu? Oh, kata Musai Phoenix, melihatnya sekali, itu indah. Oke, terima kasih. Omi berjalan menuju kediaman Bian. Sepertinya lelaki tua itu benar. Bian Mingyu dan istrinya Mo Qingqing, mereka adalah ahli super, tetapi mereka tidak penting. Tidak ada yang tahu mereka ahli super, hanya saja mereka adalah pengusaha kaya. Bagaimana saya bisa mengenal Bian Phoenix dalam 1 hari? Selain itu, kita belum tahu seperti apa dia. Ini adalah anak yang manja, sepertinya Bian Mingyu dan Mo Qingqing, benar-benar memanjakan cucu ini. Itu sebabnya orang tua pria memintaku untuk bergerak padanya dan melakukan rencana balas dendam. Awalnya bukan urusanku, tapi itu harus dilakukan demi hukum kekuatan mengisap. Dan selain itu, Mo Qingqing itu, dia juga pergi. Jauh dengan lelaki tua itu ketika dia masih muda, menipu perasaannya, mencuri pedang leluhurnya, dan juga memotong pantatnya. Ini hanyalah karma dan pembalasan mereka sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Omi tiba di luar gerbang utama kediaman Bianfu, yang memang merupakan kediaman yang sangat megah. Setelah berjongkok di luar sebentar, beberapa pelayan yang sedang berbelanja makanan keluar dari gerbang. Omi mengikuti mereka dan bertanya, di mana Bian Phoenix? Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dengan wanita kami? Dia berutang padaku sesuatu yang belum dibayar, dan salah satu dari kalian memberitahuku di mana dia berada. Nona ada di rumah tentu saja. Omi dalam sedikit acar, dia pasti tidak bisa pergi ke kediaman Bian. Kapan Bian Phoenix akan keluar? Tanya Don santai.
Bagaimana kita tahu? Saya kira, di sore hari, wanita itu biasanya berjalan-jalan di jalan-jalan di sore hari. Bagus. Omi terus berjongkok. Sekitar pukul 3 sore, akhirnya Omi melihat seorang wanita berbaju emas keluar, ditemani beberapa gadis kecil. Dia pasti Bian Phoenix. Wanita berbaju bangsawan ini memiliki pandangan yang dingin dan arogan tentang dirinya, seolah-olah melihat orang lain itu mencekam, dan dia merasa kaya dan putih. Omi mengikutinya. Kemudian setelah agak jauh dari Bian Fu, Omi melihat bahwa Bian Phoenix berhenti di sebuah toko yang menjual alat musik di jalan. Bos, bagaimana Anda menjual ini? Bian Phoenix mengambil seruling dan berkata, Nona Bian, Anda sangat pandai dalam hal itu, ini adalah flute terbaru kami, dibuat menggunakan gading, dan memiliki suara yang sangat bagus. Sungguh, Bian Phoenix tidak tahu apa-apa tentang musik sama sekali dan setengah hati. Berapa harganya? Bian Phoenix bertanya. Bu Bian, suling gading ini lebih mahal karena impor terbaru dan bahannya bagus, jadi harganya 500 emas. Oh, Bian Phoenix tidak ingin sebanyak itu dan memerintahkan pelayan untuk membelinya dan membawanya kembali. Tunggu. Saat itu, Omi melihat peluang dan langsung keluar. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat produk yang sebenarnya, dan kemudian Anda akan melihat bahwa itu bukan masalah. Saya benar-benar tidak terbiasa dengan Anda, jadi, maaf. Pemilik yang menjual alat musik mendengus, orang macam apa kamu ini? Apa kamu tahu tentang musik? Kamu tahu cara mengarang? Apakah kamu tahu cara memainkan seruling? Menyingkirlah dari jalanku, jangan ikut campur. Cara bisnis saya. Bian Phoenix memandang Omi, alisnya berkerut, dan berkata, ini kamu, kaleng tirai. Hati Omi berdebar kencang, Bian Phoenix benar-benar mengenalnya. Omi tadinya mau nanya, kok kamu kenal saya? Tapi kalau ditanya seperti ini, Omi takut dia akan memakainya, jadi dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Pada saat ini, bos sedang sibuk berkata, Nona Bian, jangan dengarkan omong kosong orang ini ah. Jika Anda tidak percaya, saya akan memainkan lagu untuk Anda di tempat, Anda mendengarkannya sendiri, apakah ini produk yang bagus? Setelah mengatakan itu, bos segera mengambil seruling gading dan memainkannya. Bian Phoenix berkata, kedengarannya bagus-bagus bos, saya percaya Anda, saya akan membelinya. Omi berkata, Bian Phoenix, suara serulingnya hanya dapat dianggap kelas 3, jadi kelas 3, Anda bahkan mengatakan itu terdengar bagus, sepertinya vulgar itu vulgar. Tirai bisa, siapa yang kamu panggil vulgar? Jika kamu tidak percaya padaku, ikutlah denganku. Kemana? Ikuti saja aku. Omi terbang ke sungai di mana ada rumpun bambu. Omi memotong sebatang bambu dan kemudian menggali lubang di dalamnya, dan segera, seorang murid selesai. Omi segera memainkan seruling. Suara seruling itu merdu dan penuh gema yang indah. Phoenix mendengarkan dengan terpesona, dan ketika Omi selesai bermain, dia menatap Omi dengan sedikit terkejut. Omi bertanya, sekarang, apakah Anda masih berpikir bahwa seruling gadingnya adalah karya seni yang bagus? Jika Anda masih berpikir bahwa seruling gadingnya adalah produk yang bagus, maka belilah, saya tidak akan menghentikan Anda. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan pergi tanpa melihat ke belakang, dan setelah beberapa langkah, Omi melemparkan kembali seruling yang dia buat dan berkata, Bian Phoenix, seruling ini untukmu. 548. Bian Phoenix sibuk mengambil seruling dan menatap punggung Omi, alisnya berkerut. Mengapa kamu memberiku seruling? Tanya Border Phoenix. Ini hanya produksi acak, itu bukan produk bagus. Kata Omi dengan nada penuh pura-pura keren, dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Serulingmu terdengar bagus, kapan kamu akan memainkan seruling lagi? Tanya Border Phoenix. Saya bermain seruling di sini setiap sore, kata Omi. Omi berjalan pergi, dan Bian Phoenix mengambil seruling dan pulang. Saat Omi berjalan di jalan, lelaki tua itu tiba-tiba muncul. Tirai Neng, sepertinya kamu ahli dalam menjemput perempuan. Hahaha, aku benar-benar menemukan orang yang tepat untuk menemukanmu. Lelaki tua itu tertawa. Aku akan pergi. Omi sedikit tercabik-cabik. Bian Phoenix adalah kecantikan yang baik dan sedikit kesepian. Jika dia benar-benar mendapatkannya, lalu, benar-benar melakukan itu padanya. Itu hanya mimpi, Koko, dan Don. Omi tidak tahan. Ingat URL, Kansu 8, net. Kau telah memata-mataiku, kata Omi dengan ketidakpuasan. Aku takut kamu akan melarikan diri, tetapi kamu benar-benar pergi ke Bian Phoenix sejak awal, yang menunjukkan bahwa kamu dapat dipercaya dan kamu benar-benar mengingatnya, jadi aku bisa berhenti memata-mataimu mulai sekarang. Kata lelaki tua itu. Omi berkata, saya hanya mencoba mempelajari metode kekuatan mengisap Anda. Jangan khawatir, selama Anda membantu saya memenuhi keinginan saya untuk membalas dendam, saya pasti akan mengajari Anda energi tirai. Saya harap Anda tidak mengecewakan orang tua itu. Siapkan metode hebat kekuatan mengisapmu. Orang tua itu berkata, panggil aku awan jahat mulai sekarang. Dan juga, masalah ini tidak boleh terungkap sedikit pun. Jika tidak, bukan hanya kamu, tetapi aku juga akan mendapat masalah. Jika Bian Mingyu dan Mo Qingqing bergabung tangan, saya tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tentu saja. Kalau begitu selamat tinggal, aku harap kamu akan segera membuat Bian Phoenix jatuh cinta padamu dan bersedia mencuri pedang kinceng kakek neneknya untukmu. Aku akan mencoba yang terbaik. Omi sama sekali tidak memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mencapai ini. Bian Phoenix ini, tampaknya bukan tipe wanita nymphomaniac, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Apalagi, hanya total 20 hari sejak Omi memasuki kota Oblivion, dan sekarang setelah 3 hari berlalu, waktunya sangat singkat. Jika ada apa-apa, cari aku. Setelah lelaki tua itu pergi, Omi diam-diam tiba di kuil Tao untuk menemukan Leona dan Sumeikian.
Liona dan Su Meiqian telah menyelesaikan hari pengamatan mereka dan semakin dekat. Sianger, Meiqian, Omi berteriak, Su Chen, kau kembali. Saat Liona melihat Omi, dia langsung menerkamnya dan memeluknya. Tapi Sukian Meiqian tidak. Meiqian, kenapa kamu tidak datang dan memelukku? Omi tersenyum. Su Meiqian mendengus, sebaiknya aku melupakannya. Aku hanya seorang wanita tua sekarang. Jika aku benar-benar datang untuk memelukmu, aku mungkin akan ditendang olehmu. Hahaha, Meiqian, kenapa, kamu wanitaku? Benarkah? Kalau begitu, mari kita berciuman. Su Meiqian muncul dan bibirnya mengarah ke Omi. Aduh, Omi melihat bibir Su Meiqian terangkat, mulut wanita tua itu, menjijikkan, dan tiba-tiba muntah. Adegan ini, sedikit seperti film di bumi, perjalanan ke barat, jiwa peri Zixia dipindahkan ke piggyback, dan kemudian permata tertinggi mengatakan tidak akan membencinya. Peri Zixia membiarkan permata tertinggi menciumnya untuk membuktikannya. Hasil dari permata tertinggi mencoba beberapa kali tidak bisa keluar dari mulut, tetapi juga burung hantu muntah. Lebih besar dari, aku tahu itu. Su Meiqian berjalan keluar dari ruangan dengan tiupan. Omi melihat Su Meiqian juga mengatupkan mulutnya, dan hampir muntah lagi. Seorang wanita tua 40 atau 50 membunyikan mulutnya untuk menjual kegemarannya. Betapa mematikannya ini Liona terkekeh. Omi memandang Liona. Dia saat ini nilai nominalnya sangat tinggi. Tubuhnya juga sangat bagus, jadi Omi memeluknya dengan enggan untuk melepaskannya. Omi bertanya, Sianger, jika saya memilikinya dengan Anda sekarang, tetapi tubuh ini bukan milik Anda, apakah itu dianggap curang? Kamu mau Wajah Siang Yunliu memerah. Tidak bisakah? Tapi tubuh ini bukan milikku. Jika kamu menginginkannya, bukankah itu akan memanjakan orang lain? Biarawati Taois yang baik olehmu. Kata Liona, ini bukan dunia nyata, ini hanya rekor dunia dan itu dari era yang tidak diketahui. Lama mati, apa yang ada untuk merusak atau tidak merusak? Kata Omi. Liona ragu-ragu dan mengangguk, baiklah, kalau begitu aku harus meminta maaf kepada biarawati Taois kecil ini. Omi melihat bahwa Liona telah mengangguk, lalu dia memeluk Liona dan menuju ke ruang dalam. Rasanya seperti neraka. Apa yang salah? Biarawati Taois kecil di tubuhku ini. Dia masih. Tidak mungkin. Kenapa berbohong padamu, itu sangat menyakitkan. Sianger, tidak buruk membiarkanmu mengalami perasaan mematahkan penismu 2 kali. Aku tidak mau. Tidak, kamu tidak bisa. Terlalu terkutuk, kamu telah memanjakan biarawati Taois kecil yang tidak bersalah. Su Meiqian berbaring di atap dan tertawa terbahak-bahak saat mendengar Liona dan Omi berbicara. Su Meiqian tidak marah karena Omi tidak berani menciumnya barusan. Dia hanya sengaja menggoda Omi. Bahkan jika Omi mau, dia tidak akan membiarkan Omi mencium wanita tua. 1 jam kemudian, Omi, Liona dan Su Meiqian sedang duduk di halaman. Perselingkuhan Omi dan Liona sudah berakhir. Liona tampak bersalah di dalam kasihan tubuh biarawati Daois kecil ini. Aku hampir mati hari ini. Kata Omi. Apa yang kamu temui? Omi menceritakan bagaimana dia bertemu dengan lelaki tua itu hari ini. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Teknik kekuatan mengisap orang tua itu jelas merupakan teknik yang hebat. Saya khawatir tidak ada orang lain di seluruh pulau Marsial yang mengetahuinya kecuali saya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana jika seseorang dari pulau Marsial sudah datang ke sini dan belajar dari orang tua itu, atau memaksa orang tua itu untuk mengajar? Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini benar-benar tidak mungkin. Orang tua itu, keterampilan seni bela dirinya sangat tinggi. Saya khawatir Pulau Wulin bahkan mungkin tidak cocok untuk Qin Feng itu. Bahkan jika Qin Feng datang ke sini dan bertemu orang tua itu, hanya akan ada satu cara untuk mati. Jadi jika saya mendapatkan metode kekuatan mengisap itu, saya pasti akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Su Meiqian berkata dengan nada yang sulit, tapi kamu harus membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya jika kamu ingin dia mengajarimu teknik kekuatan mengisap. Ya, orang yang begitu kuat tidak bisa dipaksa untuk mengajarkannya dengan paksa. Aku benar-benar ingin mendapatkan hukum hebat kekuatan mengisap itu. Jadi aku memutuskan untuk membantunya menyelesaikan rencana balas dendamnya dan mengejar Bian Phoenix. Maukah kalian mendukungku? Ketika saya mendapatkan metode kekuatan mengisap, saya akan mengajarkannya kepada Anda. Tapi, jika kamu mengejar Bian Phoenix, apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal yang kejam padanya? Memotong payudaranya. Meskipun ini adalah dunia fantasi, itu masih brutal. 549. Itulah yang sedang saya perjuangkan. Teknik kekuatan mengisap memang teknik yang sangat mendominasi, dan jika seseorang mempelajarinya, maka ia memiliki keuntungan yang sangat besar di masa depan. Jadi, saya pasti berpikiran terbuka, kata Omi. Baik Liona maupun Su Meiqian tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, Omi meninggalkan kuil Tau. Liona dan Su Meiqian terus mengamati sementara Omi menuju ke sungai yang sama kemarin pagi. Saya tidak yakin apakah ini masalahnya, tetapi saya pikir memang demikian. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir. Namun, tampilan Bian Phoenix yang agak arogan, melihat siapapun dengan kepribadian yang mencekam, saya khawatir tidak mudah untuk tertarik pada Omi. Sore ini, apakah dia akan datang untuk mendengarku memainkan seruling? Ini akan menjadi kuncinya. Selain itu, Bian Phoenix mengenaliku kemarin, dan juga memanggil namaku, Tirai bisa, kan? Dia dan aku sudah saling kenal. Jadi, apa hubungan saya dengan dia di masa lalu sebagai Shannon? Ini benar-benar samar, hanya bisa melihat kondom acak. Sekitar pukul 3 sore, Omi berdiri di bawah semak bambu di tepi sungai, memainkan serulingnya. Tik-tok, 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 1 detik untuk mengingat membaca buku.
Suara seruling yang indah melayang keluar. Namun, Omi memainkan seruling selama 1 jam, dan burung phoenix samping itu bahkan tidak muncul. Aku akan pergi, buang ekspresiku. Omi mendidih. Bukankah Bian Phoenix bertanya padaku kemarin kapan aku masih bisa bermain seruling? Aku sudah bilang aku akan berada di sini setiap sore, tapi dia... Saya sudah bermain selama 1 jam dan belum melihat ada yang datang. Nima, saya benar-benar berpikir saya sangat santai dan elegan. Seruling apa yang saya mainkan di sini menyala. Omi duduk di tempatnya dan menginjak kakinya, sedikit kesal. Dia ingin mempelajari hukum besar kekuatan mengisap. Merendam Phoenix samping adalah satu-satunya cara, dan lelaki tua bernama Evil Cloud itu terlalu kuat bagi siapapun untuk bisa memaksanya mengajarkannya. Adapun Phoenix sisi rendam apakah atau tidak dia akan datang untuk mendengarkan Omi memainkan suling sore ini akan menentukan pesan apakah dia tertarik dengan suling Omi atau tidak. Aduh, begitu. Saya tidak akan bisa mempelajari teknik kekuatan mengisap ini. Itu adalah teknik yang digunakan pada zaman kuno. Di dunia saya, teknik ini telah hilang. Jika saya bisa mempelajarinya, itu benar-benar sangat berguna. Bian Phoenix, kamu benar sekali. Kamu di sini. Tepat ketika Omi sedang membayangkan sesuatu, seorang wanita keluar dari semak bambu di belakangnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak meledakkannya?" Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah Bian Phoenix dan dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, Bian Phoenix mengerutkan kening, karena energi tirai seharusnya tidak melihatnya begitu bersemangat. "Kau di sini." Tiba-tiba Omi kembali tenang. Bian Phoenix berkata, "Kau sebagian menungguku. Bagaimana mungkin, saya sudah bermain seruling di sini setiap hari, bukan hanya hari ini," kata Omi. Bian Phoenix berkata, "Tirai kaleng, kamu bermain seruling di sini setiap hari, bahwa Liling kamu tidak punya rencana untuk kembali." Liling, siapa Liling? Kepala Omi berputar, langsung memikirkan Putri Tuan Kota, memanggilnya Ling. Mungkinkah nama lengkap Putri Tuan Kota adalah Liling? Seperti yang diharapkan, Phoenix samping ini, dan Putri Penguasa Kota Aling, saling mengenal, bahkan, Aling dan Phoenix samping mungkin berteman. Kemudian, identitas Kanon Tirai, dan Aling telah kawin lari, sebagai teman. Phoenix samping, pasti tahu Kanon Tirai, dan bahkan mungkin sangat akrab. Oh sial, dalam hati Omi berduka, yang berarti semakin sulit bagi Omi untuk menjemput Bian Phoenix lagi. "Aku pergi dulu, seruling yang baru saja kamu buat, bukan?" Ada suara bagus kemarin. Setelah itu, Bian Phoenix pergi. Omi baru saja dengan cemas menunggunya datang, jadi itu meledak. Bagaimana Omi tahu bahwa Bian Phoenix sudah datang, tetapi dia duduk di tempat yang gelap dan tidak bertemu dengan Omi, jadi senang mendengar suaranya. "Sepertinya aku akan pergi mencari Ling malam ini dan menanyakan apakah Bian Phoenix adalah temannya. Akan sangat sulit untuk menjemputnya tanpa mengetahui hubungan Bian Phoenix dengan Curtain Energy." Malam itu, Omi menuju ke jalan di sekitar kediaman Tuan Kota. Omi sekali lagi memasuki saluran air bawah tanah, dan melalui saluran air memasuki kamar kerja Putri Tuan Kota. Tok-tok, Omi mengetuk jendela. Putri Tuan Kota, Ling, membuka jendela. "Tirai Neng, kamu akhirnya datang." Putri Tuan Kota itu melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi. Omi sudah memberikan Putri Tuan Kota, Ling, itu terakhir kali. Jadi Ling percaya dalam dirinya bahwa dia adalah wanita Omi, selalu mengharapkan Omi untuk datang. Dan sepanjang hari, dia tidak tahu berapa kali dia harus membuka jendela dan melirik pintu masuk ke saluran bawah tanah di lantai bawah, berharap untuk melihat Omi keluar dari sana. Namun, kekecewaan terus-menerus. "Ling, aku di sini, kan?" Omi merasakan suhu tubuh yang berasal dari Putri Tuan Kota dan menghela nafas dalam hatinya. Para wanita di era ini tampaknya sangat sederhana, berpikir bahwa jika mereka jatuh cinta, mereka akan jatuh cinta selama sisa hidup mereka, tanpa putus. Tidak ada perceraian. Omi mencium Putri Tuan Kota, dengan penuh gairah dan dia menggulung single tertentu. "Ling, ayahmu seharusnya tidak datang pada malam hari, kan?" "Tidak, ayahku lebih nyaman denganku sekarang." "Ya, itu bagus." Omi mengangguk. "Ngomong-ngomong, aku bertemu dengan Bian Phoenix kemarin," kata Omi, dengan sengaja memimpin pembicaraan untuk membicarakan Bian Phoenix sebagai pribadi. Putri Tuan Kota tersenyum. "Aku sudah tahu. Dia datang menemuiku dan dia berkata bahwa kamu sangat pandai bermain seruling." Omi kaget. "Tirai Neng, sejak kapan kamu tahu cara bermain musik? Kamu bahkan tidak mengatakan bahwa kamu bisa sebelumnya." "Oh, kamu bahkan tidak bertanya sebelumnya." "Tirai No, bisakah kamu memainkan lagu untukku?" "Di sini, itu tidak baik di tengah malam." "Tidak apa-apa, itu jauh dari tempat ayahku, dia tidak akan tertarik." Mengatakan itu, Putri Penguasa Kota mengeluarkan seruling. Ketika Omi melihat muridnya, dia mengenalinya. Bukankah ini seruling yang dia berikan kemarin untuk mengaitkan Phoenix perbatasan? Kenapa Putri Tuan memilikinya? Seruling ini. Putri Tuan Kota berkata, "Phoenix membawanya kepadaku, dan dia berkata bahwa kamu meninggalkannya kemarin ketika kamu sedang bermain seruling di tepi sungai, dan memberikannya kepadaku untuk diamankan." Wow, Omi memiliki rasa frustrasi di dalam. Bian Phoenix memberikan seruling yang diberikan kepadanya kepada Putri Penguasa Kota ini, tidak memiliki perasaan untuk Aomi. Omi punya api di dalam, buang-buang waktu 2 hari berekspresi Fiu, Tirai Neng, ada apa denganmu? Tanya Putri Tuan Kota. "Tidak, ngomong-ngomong, kapan Phoenix samping datang menemuimu?" "Pagi ini, Phoenix dia dalam suasana hati yang buruk." "Apa yang salah? Pria yang dia sukai, meninggal, menurutmu dia akan berada dalam suasana hati yang baik?" Siapa pria yang disukainya?" "Meng Ying, penjaga pertama di bawah tangan ayahku, dibunuh olehmu." 550.
Omi benar-benar terdiam. Penjaga pertama Tuan Kota, Meng Ying, sebenarnya adalah pria yang disukai Bian Phoenix. Ya, hampir sepele bagi Omi untuk menyelesaikan misinya dan menjemput Bian Phoenix. Tidak hanya pria yang disukai Bian Phoenix baru saja meninggal, tetapi dia juga berteman dengan putri Tuan Kota. Itu tidak mungkin untuk melakukannya. Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Putri Kota bertanya. Ah, tidak apa-apa. Omi sekarang merasa seperti ada gunung emas di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Pergi tidur. Keesokan paginya, Omi meninggalkan kediaman Tuan Kota, setelah tidur dengan putri Tuan Kota tadi malam, entah apa. Di pagi hari Omi berada di jalan, terus memprovokasi beberapa orang kuat dan kemudian berkelahi dengan mereka, sehingga meningkatkan dirinya sendiri. Sore harinya, Omi menuju ke semak bambu kecil yang sama dengan kemarin untuk bermain seruling. Kali ini, Omi bermain lebih serius dan tidak peduli jika Phoenix sampingan datang. Setelah 1 jam Omi pergi. Sama seperti ini, 10 hari berlalu dalam sekejap, setiap hari Omi pergi untuk memprovokasi orang lain di pagi hari, bermain seruling di sore hari, dan berlatih pedang bersamanya. Di malam hari, dia sesekali kembali ke Dao Hall untuk bertemu dengan biarawati Taois kecil, dan kadang-kadang pergi ke istana Tuan Kota untuk berguling-guling dengan putri Tuan Kota, dan segera 10 hari berlalu. Hanya tersisa 10 hari terakhir, 10 hari setelah berakhirnya petualangan kota terlupakan. Tapi, aku bahkan tidak bisa melihat wajah Bian Phoenix sekarang. Bagaimana aku masih bisa menjemputnya? Bagaimana aku bisa mempelajari metode kekuatan mengisap tanpa memetik? Apakah benar-benar ditakdirkan bahwa saya tidak akan dapat mempelajari metode kekuatan mengisap itu? Omi berdiri penuh kesedihan di dekat semak bambu di tepi sungai. Tepat pada saat ini, Phoenix samping keluar dari samping. Omi tidak melihatnya selama 6 atau 7 hari. Anda di sini. Bian Phoenix berkata, suara serulingmu benar-benar semakin bagus. Jadi, kamu datang ke sini setiap hari untuk mendengarku memainkan seruling. Benar. Jadi kenapa aku tidak melihatmu? Aku tidak ingin bertemu denganmu, aku akan ada untuk mendengarkan. Oh, kenapa kamu tidak muncul dan berada di dekatmu untuk mendengarkan? Saya tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman. Anda adalah orang nyaling. Aku dengar kamu sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Ya, mengapa? Bukankah Ling sudah memberitahumu? Pria yang kucintai, yang meninggal adalah Meng Ying, penjaga pertama di bawah ayah Ling. Kata Bian Phoenix. Belasungkawa saya. Omi menghibur. Bian Phoenix pasti tidak tahu bahwa Meng Ying dibunuh oleh Omi, atau momen itu pasti akan kacau. Bian Phoenix berkata, sebenarnya, orang pertama yang mulai saya sukai bukanlah Meng Ying. Lalu siapa itu? Tanya Omi. Bian Phoenix menghela nafas, menatap Omi dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, ya? Alis Omi berkerut, apa yang dimaksud Bian Phoenix dengan itu? Mungkinkah orang pertama yang membuatnya jatuh cinta adalah Reneng? Dengan kata lain, pemilik tubuh Omi ini. Omi berkata dengan heran, kamu tidak bermaksud memberitahuku bahwa orang pertama yang kamu sukai adalah aku. Bian Phoenix tersenyum pahit. Ya, Rei dan aku, kami bertemu denganmu dan jatuh cinta padamu pada saat yang sama. Tetapi, Aling mengungkapkan cintanya padamu sebelum aku melakukannya. Dan, kamu juga lebih menyukai Aling. Jadi, saya memilih untuk melupakan. Kemudian, saya bertemu Meng Ying. Meskipun penampilannya rata-rata, tetapi bakat dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan saya tidak cocok untuknya. Jadi, saya melupakan Anda dan jatuh cinta pada Meng Ying. Sayangnya, Meng Ying memang tidak menyukaiku. Dia menyukai Aling. Apa? Omi terkejut. Hubungan cinta segitiga ah. Omi berkata, Phoenix, maafkan aku. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu menyesal? Kamu tidak menyesal. Kata Bian Phoenix. Aku benar-benar tidak mengerti perasaanmu padaku. Oh, tidak apa-apa, kamu menyukai Ling. Jadi tentu saja kamu tidak merasakanku. Tidak pada awalnya. Saya benar-benar membuat pilihan antara Anda dan Ling. Saya pikir saya tidak cukup baik untuk Anda. Jadi saya tidak pernah mengarahkan pandangan saya pada Anda di tempat pertama. Omi mulai mengisi mulutnya dengan kebohongan. Ah, tubuh Bian Phoenix bergetar. Omi melanjutkan, selain itu, Ling mengungkapkan cintanya padaku, jadi aku mengabdikan diri untuk menjadi baik dengannya. Bian Phoenix bertanya, mengapa kamu pikir kamu tidak cukup baik untukku? Ling adalah putri penguasa kota, dia lebih mulia dariku, kupikir kamu harus memilihnya. Oh, Phoenix, jangan berpura-pura, kakek nenekmu adalah ahli yang sangat kuat, penguasa kota tidak ada apa-apanya di depan kakek nenekmu. Kamu, bagaimana kamu tahu? Jangan tanya bagaimana aku tahu, tapi bagaimanapun, aku baru saja mendengar dari seorang pria kuat yang pernah mengatakan bahwa kakek nenekmu bersembunyi di sini dan merupakan ahli terkuat yang tersembunyi di Oblivion City. Tempat, Bian Phoenix sedang dalam suasana hati yang rumit. Bagaimana jika kakek nenekku bukan ahli tersembunyi? Itu, aku tidak tahu. Omi memberikan tatapan sulit. Bian Phoenix tersenyum pahit. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Kamu dan Aling sangat jatuh cinta, ini adalah akhir yang terbaik. Selain itu semua di masa lalu. Orang yang paling aku cintai sekarang adalah Meng Ying, malang. Dia bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Omi bertanya, kamu benar-benar mencintai Meng Ying? Kurasa begitu, aku mengalami depresi setiap hari selama 10 hari terakhir sejak dia meninggal. Apa yang kamu suka dari dia? Tanya Omi. Aku tidak tahu, bakatnya kuat, aku bahkan bukan lawan. Omi berkata, tapi orang yang dia suka bukan kamu, tetapi Ling, karena orang tidak menyukaimu, mengapa kamu harus menyukainya? Selain itu, menurutku bakat dan kekuatannya tidak kuat.
Ketika saya kawin lari dengan Ahling, Meng Ying mengejar saya dengan beberapa penjaga, tetapi dia tidak berhasil. Kekuatan Meng Ying tidak lebih kuat dari saya. Raineng, bakatmu selalu jauh lebih buruk daripada Meng Ying. Kata Bian Phoenix tak percaya. Omi tersenyum, Phoenix, jika kamu tidak percaya padaku, mari kita bertanding sparring. Bagus. Setelah mengatakan itu, Bian Phoenix datang berlari ke arah Omi. Teknik pedang pembunuh dewa, teknik pedang naga turun, ledakan. Dalam satu gerakan, Bian Phoenix mundur beberapa langkah, serangannya tidak melukai Omi, tetapi malah dipaksa mundur olehnya, yang menunjukkan bahwa dia bahkan bukan tandingan Omi. Energi tirai Anda, mengapa Anda tiba-tiba begitu kuat? Dan Anda berpikiran ganda, demi Tuhan. Perbatasan Phoenix tampak tercengang, bersambung.